من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Berkaitan tadi tentang surat Al-Baqarah, tadi di situ memang ada Musa Nabi, ada Musa As-Samiri. Jadi ada seorang pasangan suami istri, bukan suami istri, laki-laki perempuan berhubungan badan, zina. Nah kemudian perempuannya hamil, karena si laki-lakinya nggak mau bertanggung jawab, maka si perempuan ini melahirkan anak hasil perbuatan zinanya, dibunuh. Udah dibunuh, ditinggal oleh ibunya. Ya karena bapaknya nggak mau tanggung jawab. Nah kan Allah berjanji dalam Al-Quran setiap manusia yang lahir akan ditanggung rezekinya. Maka tiap pagi dan sore Allah mengutus malaikat yang tadi dikatakan syairnya itu. Ini pun sumbernya dari tafsir Sawi pertama, Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki. Nah kemudian ini si bayi yang bernama Musa As-Samiri, karena Allah tanggung bayinya, Allah memerintahkan malaikat Jibril tiap pagi dan sore Allah menitipkan rezeki lewat malaikat Jibril. Dari mulai bayi sampai tumbuh dewasa kira-kira beberapa tahun dalam kitab tafsir Sawi. Akhirnya sampai Musa As-Samiri mulai mengetahui, mulai balik, mulai berakal, mulai ngerti, cek orang Sunda hideng, mulai ngerti. Ternyata malaikat Jibril kalau datang memberikan makanan kepada Musa As-Samiri dengan mengendarai kendaraan, di mana kalau kendaraannya turun di tanah, maka tanah ini menjadi kayak kelap-kelip kayak bintang, bercahaya. Wa kanatil ardu mutanawwiratan, jadi bercahaya. Nah ketika bercahaya, kemudian Musa As-Samiri berpikir, ini hebat amat, apa ini? Nah ketika tadi Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Turisina arba'ina lailatan 40 malam, maka negara Mesir oleh Nabi Musa dititipkan ke saudaranya bernama Nabi Harun. Cek urang Harun, ulah nitip ya. Naon? Mesir, ulah Bukit Turisina menerima wahyu. Nah ini hikmah bagi kita ketika kita diberikan satu amanah di satu wilayah, kita mau meninggalkan tempat itu ya dalam rangka untuk kebaikan, maka kita nitip ke orang yang kita percaya. Hikmahnya kan begitu. Saya mau melihat anak ke Kerawang, maka saya nitip dengan bahasa ke abah saya, ke ibu saya, ke adik, ke ipar, ke jamaah yang di sekitar saya dekat Karawang no anak nitip ya budak santri. Kita contoh gitu. Akhirnya berangkatlah Nabi Musa ke Bukit Turisina 40 malam. Nah ketika memang Musa As-Samiri mulai bertumbuh dewasa, sambil melihat apa sih itu yang tanah itu yang bercahaya itu, akhirnya dan dia udah ngerti ada Nabi Musa itu ke Bukit Turisina. Musa itu berasal dari bahasa Ibrani. Yang terdiri dari dua kata, satu mu, dua sya. Asalnya mesin gede itu, jadi mu sya. Mu asluhu al-ma'u wa sya asluhu syajarah. Berarti mu itu air, ma'un, al-ma'u, kemudian itu syajarah, artinya kayu. Apa kaitannya? Karena memang ketika Raja Fir'aun bermimpi singgasana kerajaannya akan hancur, nah kemudian bangun tidur, pastaiqadha min naumihi wa da'al kahana, atau memanggil para dukun, kata Raja Fir'aun, saya bermimpi seperti ini. Kira-kira apa sih tabir mimpinya? Dan seluruh dukun mengatakan ada seorang laki-laki yang akan lahir dan kelak akan menjadi rasul, maka dialah akan yang menghancurkan singgasana. Nah, akhirnya Nabi Musa bertanya lagi, apa yang harus saya kerjakan? Kata dukun, salah satu-satunya bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, sehingga banyak bayi yang mati pada waktu itu. Ada kekhawatiran di antara bayi yang lahir itu dialah yang akan jadi rasul yang menghancurkan singgasana Raja Fir'aun. Nah akhirnya ibunya Nabi Musa yang mengandung Nabi Musa dalamnya dapat info, karena genting setiap ibu-ibu yang hamil diintip, dijaga ketat oleh tentara, dijuyusi Firaun. Adapun Firaun tadi disampaikan oleh Edi, itu Firaun itu merupakan ya laqabu Malikil Misra, jadi laqab gelar yang berkuasa di negara Mesir. Kalau Endi dari Keronjo ke Mesir dipercaya jadi raja, maka disebut
Firaun. Nama aslinya Walid bin Mus'ab bin Royan. Walid bin Mus'ab bin Royan, umurnya mi'atai sanatin, 200 tahun. Tiap hari dia makannya tiap hari. Wa yaqulu kulla yaumin walada ibilin. Tiap hari makannya anak unta. Artinya onta dewasa bekan bude. Berarti lamun anak onta salepel jeung jamus wal bakor. Sapi atau kerbau. Kabayang urang tas sapoe taraja Firaun daharna anak onta, berarti kan seukuran sapi. Bagi kita kan sapi yang paling besar. Tetapi yang unik wayatagaw watu arba'ina yauman. Tapi ngisingna 40 poe sekali. Dahar unggal poe, ngisingna 40 poe sekali. Cek di kos sakumaha teh gedena, ulah mikiran gedena kos kumaha teh. Cek di urang masak poe begitu hitutnya. Teu ngising bau jasa naon deui mah 40 poe. Wayatagaw watu arba'ina yauman, ngisingna 40 poe sekali. Kemudian Raja Firaun mengaku idda'aitu ilahiyan, ngaku dirinya Tuhan. Apa alasannya? Kata Firaun, li anni la asobani maradun wala sakum, karena belum pernah merasakan sakit. Karena mun aya urang jelema di lembur urang teu ngarasa geuring laju ngaku pangeran ya mirip Firaun kurang lebih. Ngarasa takabur. Nah, akhirnya kembali ya. Jadi mu itu air, asalnya al-ma'u, sya itu syajarah, artinya kayu. Karena ketika Raja Firaun bermimpi kerajaan singgasananya itu hancur, memanggil para dukun atau tim spiritual istana, jawabannya sama, akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi. Bertanya lagi, apa solusinya? Bunuh setiap yang lahir. Nah, ibunya Nabi Musa udah tahu informasi ini. Akhirnya ada kekhawatiran, jangan-jangan bayi dalam kandungannya siapa? Laki-laki. Ketika ibunya melahirkan, betul Nabi Musa lahirkan wa alamatul zakar, tandanya itu laki-laki karena punya zakar. Akhirnya ibunya Nabi Musa mendapatkan hidayah dari Allah, mengambil kayu, makanya syajarah, kayu itu tadi. Dibuatlah peti sunduk. Peti kemudian dimasukkan di Nabi Musa, dihanyutkan ke air. Ya, nah, air itu kan sungai Nil. Nah, Nil itu air, syanya itu kayu, itu petinya maksudnya, makanya jadi mu. Nah, kemudian orang Arab susah nyebut Musa. Airnya wa ghayyara sya besar diganti jadi sya kecil, jadi Musa. Awalnya Musa jadi Musa. Akhirnya hanyutanlah, dihanyutkan. Ketika sedang hanyut ketemu dengan dayang-dayang istrinya Raja Firaun yang bernama Siti Asia. Siti Asia. Akhirnya Siti Asia itu ketika sedang mandi, sedang dayang-dayang, kemudian dia ngelihat ada peti. Pada waktu itu Raja Firaun dengan Siti Asia belum diberikan keturunan. Luar biasa ya. Raja Firaun suaminya masuk neraka, istrinya Siti Aisyah masuk surga. Ini dalam konsep kehidupan pun begitu bagi kita. Kita santri, istri kita pun berarti menjadi istri santri. Tetapi kadang ketika di akhir makan walakum amalukum walana amaluna. Nah, Raja Firaun ke neraka, Siti Asia ke surga. Kebalikannya Nabi Lut ke surga, istrinya Nabi Lut ke neraka. Ada anaknya ke surga, ibu bapaknya ke neraka. Nabi Ibrahim ke surga. Bapaknya Nabi Ibrahim Azar, Soniul Asnam, tukang membuat patung yang diserahkan kepada Raja Namrus. Dan ibu kandungnya Nabi Ibrahim namanya Sani, dua-duanya kufur, pengikut Raja Namrus. Berarti anaknya ke surga, ibu bapaknya ke neraka ada Nabi Ibrahim. Ada ibu bapaknya ke surga, anaknya ke neraka, Kanan siapa? Anaknya Nabi Nuh. Ini kan konsep ada 4 ya dalam rumah tangga. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa ini dihanyutkan, ketemu oleh Siti Asia. Siti Asia pun termasuk orang yang mendampingi Siti Maryam ketika proses dilahirkannya Nabi Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah. Jadi ketika Siti Aminah sedang melahirkan, maka ada 2 perempuan yang mendampingi, satu cek kurang lebih dan satu Siti Maryam, ya. Kemudian kedua Siti Asia. Kemudian wahuma zaujata nabiyyin fil jannati jami'an. Dan dua-duanya kelak akan jadi istri Nabi di mana? Di surga, baik Siti Maryam maupun Siti Asia, karena mutahhirotani, masih suci. Nah, timbul kata Mang Edi, bagaimana kamu bisa suci, kan udah jadi istrinya Firaun, kan dihubungi oleh Firaun.
Ternyata ketika mau berhubungan badan itu Siti Asia, ya oleh Allah menyerupakan, mendatangkan sosok kerbau di samping tempat tidurnya Raja Firaun. Jadi Raja Firaun kalau ketika berhubungan badan yang disetubuh itu adalah, maaf ya, jamus. Apa? Kerbau, tapi enak aja ya. Berarti Siti Asia masih apa? Bikrun. Masih apa? Masih perawan. Sedangkan perawan dalam konsep ilmu fikih dalam kitab Tausyah Ibnu Qasim Al-Ghuzi yang diajarkan oleh siapa dulu di Hartaki? Pak Madrais ya, Ustaz Dais yang sini nih. Saya Ustaz ada Manewi Kajarota. Dais lain. Kalau pagi itu ada kitab Tausyah Ibnu Qasim Al-Ghuzi, Sarah Fathul Qorib. Jadi situ kan ada perbedaan antara thaib wal bikru. Kalau bikr perawan itu artinya malam tazal baqaratuha itu binikahin au bizina. Perawan itu adalah perempuan yang belum hilang keperawanannya baik karena nikah ataupun zina. Yang kedua ada yang nama thaib. Thaib itu wa thaibu huma ma tazal baqaratuha binikahin au zina. Perempuan yang sudah hilang keperawanannya baik karena nikah atau zina. Makanya kata Abi kalau sering ceramah ada karena parabola, parawan borong dihela. Artinya kalau di kita kan selama belum ada resepsi dianggapnya perawan, belum tentu. Ya mungkin dalamnya mah sudah nggak original kan. Itu Edi yang nanti yang khusus lisensinya itu. Itu protokolernya. Jadi kembali kepada Nabi Musa tadi, singkat cerita akhirnya Nabi Musa diasuh oleh Siti Asia, kemudian Raja Firaun marah. Ini keterangan ini ada dalam tafsir Sawi tadi kayak yang dibaca. Karena kebetulan kalau malam minggu di Bitung jami'an bapak-bapak itu di musola samping rumah yang dibaca tafsir Sawinya. Tapi belajar ya teman, lain ngaji lah, belajar. Nah tos gitu para jamaah sadaya. Nah yang namanya bayi kan, yang namanya bayi itu kan ketika Siti Asia mengangkat anak, Raja Firaun marah. Kenapa marah? Dia menginstruksikan anak buahnya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir, malah istrinya sendiri yang mengadopsi anak bayi laki-laki, bertentangan dengan titas sang raja. Akhirnya mau dibunuh oleh suaminya. Ketika mau dibunuh ya dirayu oleh istrinya, jangan bang, kan kita belum punya anak. Siapa tahu ini akan menjadikan keturunan kita ini, yang bayi yang sekarang kita ambil ini adopsi menjadi penerus regenerasi. Akhirnya singkat cerita udah, akhirnya dia daek luluh tak. Makanya segagahnya laki memang kalau di perempuan luluh itu. Ya, kita petang-tang peteng-teng. Kalau dalam rumah mah luluh tanya mah ini tuh. Ya. Nah akhirnya para jamaah yang mulia, singkat cerita, ya pernah ketika Raja Firaun tadi yang kata guru kita, pernah nggak di ais-ais, ketika di ais itu pernah dijanggut. Wa akhadha lihiyatahu, dicanggut jenggotnya. Jadi jenggotnya ditarik ku Musa. Ku Nabi Musa yang masih anak-anak, masih bayi. Atau gorok iman tarik bae. Marah Raja Firaun untuk dicekek. Wa akhadha unukahu, untuk dicekek lehernya. Cek pamajikan, kai mah orok, ulah sembarangan. Orok si orok ini jenggot kakak, cek sa Firaun teh ya. Ya kan gitu. Nah singkat cerita gede lah. Beres. Ya Raja Firaun akhirnya berkuasa di Mesir. Nah cerita yang saya kalau Edi tadi mulai Kang Maki, Nabi Musa ke Bukit Turisina 40 malam, kemudian Musa As-Samiri hasil anak zina, perbuatan laki-laki dan perempuan yang tidak bertanggung jawab, lahirlah dia. Nah akhirnya Musa As-Samiri tumbuh besar. Kan dia ngelihat tadi ketika malaikat Jibril dengan kendaraannya itu datang ke tanah, maka kendaraannya akan menimbulkan wakanatil adu mutanawiratan, bercahaya. Akhirnya Musa As-Samiri pulang ke kampung, waja'ala bakorotan, membuat patung sapi. Ketika udah membuat patung sapi ini berbentuk sapi para jamaah sadaya, maka tanah itu diambil tuh yang tadi kelap-kelip itu, yang tadi tanahnya bercahaya itu diambil, kemudian wamasaha pamahu, dioleskan ke mulut si patung sapi tadi. Ya, kemudian biidnilah payatakallamul fam. Maka mulutnya ngomong edi gitu kan. Sebentar. Edi ta. Kemudian di situ wa masapi jami badani, dioleskan ke sakabeh beuteung akhirnya gerak. Wa yataharraka rijlai arba'ati. Jadi 4 kakinya bergerak. Nah, dengan dasar itu maka si patung sapi itu diberi namanya Bahmud dalam tafsir Sawi. Jangan kebaca kalau Edi bangunannya. Bahmud.
Can katimu. Oh can lewat ya. Bahmud. Jadi karena Bahmud jadi ayah Musa As-Samiri ayah Nabi Musa. Nah, adapun Firaun mah tadi lakobnya. Setiap orang yang berkuasa di Mesir diberi nama Firaun. Adapun dalam sejarah internasional namanya Ramses. Nah kemudian para jamaah, singkat cerita, maka Musa As-Samiri dengan gagah, dengan pede membawa Bahmud ini, patung yang bisa ngomong, bisa bergerak. Hada ilahuna, ini Tuhan kita. Nyenang ngomong berani gitu, karena Nabi Musa, Nabi yang ditunjuk oleh Allah tidak ada. Makanya pede. Ya, kemudian, nah sebagian orang maka diuji imannya. Yang setia pengikut Nabi Musa itu tetap, saya mah tetap Allah pengikut saya. Tuhan saya Allah, Rasul saya Musa, sekalipun ke Bukit Turisina ditinggalkan. Tetapi imannya yang maafnya, dalam tanda kutip imannya naon? Lembek. Makanya kan temperatur iman dalam kitab Kifayatul Awam, Syekh Ibrahim Al-Baijuri nanti ketemu al-imanu yazidu wa yanqusu. Ya, temperatur kita nih orang awam, iman itu kadang naik kadang turun gitunya. Nah kemudian imannya orang yang awam pada waktu itu maka langsung percaya dan aneh, wa ta'ajjaba ala dzalik. Aneh, heran, takjub melihat peristiwa seperti itu. Ayah sosok patung sapi tapi bisa ngomong, yang bisa naon? Bisa bergerak, pan aneh, tak arti kakak. Langsung andai-andai, hadza ilahuna. Ini Tuhan kita. Nah akhirnya terbagi menjadi dua firqah. Ada yang meyakini tetap cinta ke Allah dengan nabinya Nabi Musa, yang imannya luluh menyembah kepada Bahmud, patung sapi yang diciptakan oleh Musa As-Samiri. Beres 40 poe para jamaah sadaya pas balik, waduh tadi bener acak-acakan di Mesir. Maka yang pertama dipanggil adalah Nabi Harun. Harun tadi ente kumaha ieu lembur bisa jadi kieu. Waduh kieu para jamaah. Nah akhirnya ku Nabi Musa wa akhoda Mahmud, diambil Mahmud, kemudian wa ahroka dibakar, kemudian waroma bahrul Nil dilempar ke mana? Ke sungai Nil, dicopot kita si Bahmud teh ya, patung sapi, kemudian dibakar, dilempar ke mana? Ke sungai Nil. Akhirnya semuanya kembali kepada Allah lagi. Memang Bani Israil yang tersampaikan oleh Kang Maki maupun kita semua, Bani Israil itu luar biasa pengacau. Ketika Nabi Musa ditanya ya, geus beres kieu eta kan kaum Nabi Musa nanya, Musa, eta 40 poe naon bae di naon? Di Bukit Turisina pan eta nyalawati. Kan tadi wa kallamallahu Musa taklima. Teu percaya kan? Jadi mengukur sesuatu dengan akal. Akhirnya cek kaum Nabi Musa, coba lamun ente bener emang berkomunikasi dengan Allah, kula hayang nempo Allah nadrotan bi'ainin zahirin, dengan mata telanjang. Ngalunjang. Akhirnya kadang ngotot bae, akhirnya ku Nabi Musa dia hayu urang ka Bukit Turisina hayang nangis sampai di Bukit Turisina aya beberapa kumpulan orang kekeh hayang nempo Allah dengan apanya? Dengan kedua matanya, bi'ainaihi, dengan kedua matanya, zahiratan secara jelas. Akhirnya Nabi Musa ngangkat wa yarfa'u yadaihi wa da'allaha munajatan. Ya Allah, kaum kula hayang pengen ngelihat anjeun ya Allah. Nah, kemudian kata Allah menjawab tapi dengan alamat-alamat di alam semesta. Kemudian ada petir dan sebagainya. Kemudian ada kilat, hujan besar. Ketika ada petir disambar kabeh ta kaum anu panasaran tadi paeh kabeh. Sakitu encan nempo zat Allah nempo petir beus paeh, disambar kabeh. Cek Nabi Musa, ya Allah hamba kula mau mulai disambar petir. Kalamun paeh kieu justru mau nyahoun. Artinya Nabi Musa ingin menyampaikan kepada Allah, ya kaumna supaya yakin. Itu akhirnya kok Allah dihirupkeun dengan gampang, kun payakun tadi yang sampaikan ibu kita. Innama amruhu idza arsyana yaqulu lahu kun fayakun. Para jamaah yang mulia, hikmah dari cerita ini bahwasanya memang visi dan misi agama itu memang sulit. Hampura kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.